Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu. Indonesia mendapat komitmen investasi yang sangat besar dari perusahaan Tiongkok yang bernama Xingji Group. Mereka akan melakukan hilirisasi di Indonesia. Perusahaan tersebut akan menanamkan modal sebesar 174 triliun rupiah, besar banget, atau sekitar 11,5 miliar dolar Amerika di Batam, Indonesia yang berdekatan dengan Singapura dan juga Malaysia. Mereka akan membangun pabrik kaca dan solar panel yang terbesar di dunia setelah Tiongkok, yang artinya lebih besar dari pabrik kaca milik Xingji Group yang berada di Malaysia. Dan ini pasti bikin Malaysia gigit jari melihat perkembangan hebat dari Indonesia. Pabrik kaca di Batam yang merupakan pengembangan kedua setelah sebelumnya perusahaan melakukan investasi di kawasan Java Integrated Industry and for Estate di Gresik sebesar 700 juta atau 10 triliun rupiah ya. Manfaatkan dari investasi Xingji Group ini akan menciptakan lapangan kerja 30.000 lapangan pekerjaan bagi warga lokal, dan ini membuat tambahan lapangan pekerjaan di Indonesia semakin banyak. Tak perlu repot-repot lagi bekerja di luar negeri, salah satunya di Malaysia. Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang gede dari investasi besar ini. Salah satunya pajak, dan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi GDP Indonesia. Penandatangan MOU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang namanya Xingji, ini perusahaan terbesar di dunia pemain kaca. Marketnya sekitar 20% sampai 26%. Perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam Rempang. Ini ya pabrik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Pabrik terbesarnya nomor 1 di Cina ya. Ini adalah hilirisasi yang dibangun dari pasir kuarsa dan beberapa bahan lainnya yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah sukses membangun ekosistem hilirisasi dari nikel, sekarang mulai kita dorong ke pasir kuarsa. Nah, outputnya, produknya akan dilakukan hampir 95% untuk ekspor, karena pasar luar negeri yang kedua. Pabrik kaca ini juga akan langsung membangun apa yang disebut dengan solar panel. Luar biasa. Yang punya kapasitas produksi ekspor total investasi yaitu 11,5 US dollar, dan mereka sebenarnya sudah melakukan investasi tahap pertama yaitu di kawasan GB ya, tahun lalu sebesar 700 US dollar. Nah, ini pengembangan yang kedua. Ini terjadi akibat karena kepercayaan penuh dari pihak investor kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Setelah mereka cek, ternyata apa yang mereka rasakan sangat baik dan mereka ingin mengembangkan bisnisnya dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Indonesia, kita tahu saat ini menjadi primadona bagi investor dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa perusahaan global turut berbondong-bondong ke Indonesia. Salah satunya yang sudah berinvestasi adalah Hyundai atau Xingji Group dan lain-lain.
tak main-main, investasi Indonesia itu ratusan triliun, ya sangat besar ya. Power Indonesia juga terasa kuat dan tidak fokus hanya dengan satu perusahaan saja. Maka dari itu pemerintah Indonesia tidak ambil pusing jika ada media ataupun oposisi yang mengira Tesla batal ke Indonesia. Toh ternyata ya, Menko Luhut akan ke Amerika Serikat bertemu dengan Elon Musk bulan depan atau awal Agustus tahun 2023. Selain itu juga produsen mobil listrik terbesar di dunia seperti BYD turut berminat berinvestasi di tanah air juga. Jadi kita tahu bahwa investasi luar negeri atau foreign direct invest ke Indonesia adalah nomor 2 terbesar di ASEAN setelah Singapura. Nah, luar biasa. Jadi pencanangan hilirisasi itu betul-betul sekarang menunjukkan kelasnya. Semua ingin ke Indonesia. Karena apa? Karena yang sekarang udah mulai berjalan dengan kondisi dan ekosistem Indonesia yang bagus, perpolitikan yang kondusif, pengembangan ekonomi Indonesia yang tambah hari tambah menaik, apalagi bulan kemarin Indonesia masuk ke menengah ke atas sebagai pendapatan PDB-nya. Maka dari itu dunia melihat Indonesia adalah surganya untuk investasi. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia harus betul-betul berkomitmen membantu menjaga kondisi alam Indonesia ini, begitu juga kestabilan. Agar apa? Agar para investor itu yakin bahwa Indonesia dalam kondisi aman, damai, tidak terjadi gejolak-gejolak yang akan merugikan investor. Luar biasa. Selama dipimpin Pak Jokowi, Indonesia bukan sekedar berkembang tapi melesat ke atas. Sebentar lagi kita akan jadi negara maju. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.